Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba bahas gimana caranya untuk up nilai ujian atau hasil ulangan ya. Jadi di sini misalnya ada nilai-nilai ujian, ini nilai-nilainya ya, ada yang 100, ada yang nilainya 2, bahkan ada yang 5 juga. Nah, gimana caranya supaya nanti kita up dengan angka misalnya dari minimal 80 ya. Misalnya kita up dari 80 sampai dengan nilainya 100 gitu ya. Nah, supaya nanti adil gitu kan. Oke, jadi kita up nilainya standar yaitu 80 sampai 100. Nah, kalau misalnya nilai aslinya seperti kayak gini, kita tentu harus adil dalam memberikan nilai gitu kan ya. Misalkan nilai 2, nilainya 2 jadi angkanya 90 kan tidak mungkin ya, karena di sini ada beberapa nilai juga kan. Oke. Saya coba dengan menggunakan rumus if di sini ya, tapi if-nya memang banyak ya. Ini if-nya 10 kriteria ya, 10 kriteria dengan fungsi if. Oke, jadi langkah yang pertama, karena if-nya banyak, kalian bisa drag aja seperti kayak gini biar nanti lebih mudah gitu guys. Ya, jadi formula barnya ini kita lebarin gitu ya. Oke, kita langsung saja. Caranya seperti apa? Kita buat di sini ya. Oke. Rumusnya itu sama dengan, maka di sini adalah sama dengan if gitu kan. Nah, sekarang kita ambil logical testnya. Jika di sini atau nilai ujian aslinya itu kurang dari 5 misalnya ya, maka nilainya kita ambil nilai yang paling kecil yaitu 80 gitu ya. Oke, maka 80. Lalu titik koma lagi, kemudian value if false-nya. Kalian tekan ALT kemudian enter ya, biar nanti kelihatan ada beberapa kriteria gitu kan, ada beberapa fungsi if supaya nanti lebih jelas urutannya ke bawah secara vertikal ya. Maka di sini juga kita buat dengan fungsi if. Kemudian kita ambil datanya, kalau nilai ujian aslinya di sini itu kurang dari atau sama dengan 10 ya. 10 itu maka nilainya adalah 81 misalkan seperti ini ya. Oke, lalu titik koma lagi, titik koma lalu tekan chat ALT enter ya, supaya nanti ke bawah seperti kayak gini. Oke. Nah, setelah kayak gini kita gunakan fungsi if lagi. If di sini itu kurang dari atau sama dengan ini kan 10 ya, sekarang 20 ya. Sekarang 20, maka nilainya adalah 82 gitu kan. Oke. Lalu titik koma lagi, lalu enter lagi. Nah, tekan ALT enter ya. Nah, supaya nanti ini kan strukturnya sama ya. Strukturnya sama. Kita tinggal merubah ini saja. Maka kita bisa mengkopikan ini guys. Jadi kita kopikan seperti ini, Ctrl C, sini Ctrl V, terus Ctrl V seperti kayak gini ya. Oke, kita coba di sini dulu ya. Sampai sini adalah 20, maka 82. Kalau misalkan 30, sini tulis 30, maka di sini nilainya adalah 83. Oke, kemudian di sini kalau misalnya nilainya atau nilai ulangannya 40, maka nilai value-nya atau nilainya menjadi 84. Kalau misalkan 50, maka nilai value-nya menjadi 85 gitu kan. Sekarang kalau misalnya 60, itu nilainya jadi 86. Kemudian kalau di sininya kurang dari 70 gitu, nilai value-nya adalah 87. Kemudian di sini misalkan kalau nilai aslinya 80, maka nilai aslinya di sini menjadi 88 ya, naik ya, 88. Oke, kemudian di sini 80 sudah, kemudian yang terakhir ya 80. Nah, karena di sini kan kalau misalkan 88 ya, itu kan ada, kalau misalkan di sini jadi 90, kasihan ya, nanti 90 itu nilainya paling tinggi gitu ya, atau misalkan kita buat yang 90 sampai 100 itu nilainya akan tetap ya. Jadi sini sampai 88, kemudian yang lainnya gitu ya. Jadi kita hapus yang ini. Nah, yang lainnya kalau lebih 88 ya, misalkan 8 ini lebih dari 81 gitu kan. Lebih dari 81, misalnya 82, 83. Nah, itu maka nilainya akan tetap. Nah, di sini terakhir adalah titik koma, kemudian kita pilih yang ini gitu ya. Jadi tetap dengan nilai yang aslinya gitu ya. Jadi ini kriterianya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 gitu ya. Jadi kalau di katrol itu sampai dengan 88 ya, sampai 88
Ini berarti kan nilai paling maksimal itu paling nilai yang akan dikatrol adalah sampai 80 ya. Maka nilai 80 itu naik menjadi 88. Nah, kalau misalkan ada yang 81, 82, 83 itu nilainya akan tetap, yaitu sesuai dengan nilai asli di C3 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu ini ada berapa kurungnya, tinggal enter saja, enter. Nah, nanti kan muncul seperti ini ya. Ini artinya kurungnya kurang ya. Itu ada berapa kurung nih. Nah, ini dia akan otomatis ketika kalau misalnya tidak tutup kurung, Excel akan otomatis tinggal yes saja. Nah, nilainya 87 ya. Oke, kita tarik dulu seperti ini, kecilin lagi. Seperti ini ya. Kita tengahin supaya nanti lebih terlihat. Nah, kalau sudah kayak gini, jadi sini 69 itu jadi 87 ya. Kita tarik aja, seret. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Ini 88 jadi tetap 88 ya. Nah, kalau misalnya 91 tetap 91, 96 tetap 96 karena nilainya udah gede ya sampai 88. Kemudian yang 100 ini juga nilainya 100. Oke. Nah, ini yang beruntung ya. Yang beruntung nilainya 2 itu jadi 80, hebat ya gitu ya. Nah, ini maksudnya kita punya nilai minimalnya. Tidak mungkin kan kita memberi nilai-nilai seperti ini. Tapi memang kalau di kenyataannya itu kalau misalkan nilainya kurang, misalkan seperti ini ya, nilai ini memang harus remedial gitu ya. Tapi ini kalau misalkan ingin katrol seperti itu. Dan ini adalah solusinya untuk up nilai ujian siswa gitu ya. Oke. Saya kira ini aja video tutorial kali ini. Ini adalah fungsi if untuk lebih dari berapa kriteria ini? 2 kriteria ya. Ini kita buat yang 10 kriteria. Oke. Demikian video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Share sebanyak-banyaknya biar kalian juga atau teman-teman kalian bisa merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih dan assalamualaikum.